Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seftia Putri, NPM 18111000328. Di sini saya akan membuat video tentang COVID-19 atau yang sering disebut sebagai coronavirus dan bagaimana cara pencegahannya. Langsung aja. Oh, kamu lagi belajar apa? Lagi belajar tugas dari ibu guru tentang COVID-19. Tentang COVID-19, gurunya minta penjelasan apa? Cara-cara pencegahannya. Oh, lihat kayak gini virus corona itu bentuknya bulat, di pinggir-pinggirnya kayak ada duri-durinya. Nih ya, virus corona itu kenapa kok disebut COVID-19 atau COVID-19? Karena dia baru keluar pada tahun 2019 kemarin. Waktu bulan Desember kita mau tahun baru, tepatnya di Cina, yaitu di kota Wuhan. Nah, coronavirus itu di sini dijelasin bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Jadi, selain dia bisa menyebabkan pada sistem pernapasan, coronavirus ini juga bisa sampai menyebabkan kematian. Dan juga dia dapat menyerang siapa saja. Tidak milih-milih, dia bisa menyerang anak bayi, orang dewasa, tua maupun muda. Dan dia juga bisa sampai pada tahap kematian. Gejala virus corona itu apa aja ya, Wo? Nah, gejala virus corona itu pada umumnya ada 3, yaitu suhu tubuh itu mencapai sampai 38 derajat Celcius. Nah, kalau sudah 38 derajat Celcius kan itu sudah panas banget ya. Kamu tahu nggak berapa suhu normal manusia? Enggak. Nah, suhu normal manusia itu dari 36 sampai 37. Jadi, kalau dia sudah melampaui dari 37 derajat, itu tandanya dia sudah panas. Lalu, dia demam dan sesak napas. Pada umumnya 3 itu yang gejala terjadi pada virus corona. Nah, gejala dari virus corona ini juga biasanya dikenal seperti demam biasa, ada flu, batuk, pilek. Tapi kalau dia selama 2 minggu itu sudah mencapai ke tahap-tahap lalu yang demamnya semakin tinggi dan sesak napas, itu bisa dikatakan positif corona. Lalu pemerintah Indonesia ini menerapkan sistem lockdown kepada negara kita karena virus corona ini. Jadi orang-orang banyak yang diberhentikan aktivitas bekerjanya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa atau ada orang di sekitar yang seperti terinfeksi virus corona, jangan langsung ke dokter dulu. Sebaiknya kita mengisolasi diri selama 2 minggu. Kalau selama 2 minggu itu dia semakin parah, maka kita wajib ke dokter. Lalu ada beberapa hal yang membuat kita tertular oleh virus corona, yaitu kita dapat tertular dari virus corona itu karena ada orang yang positif corona lalu kita dekat-dekat dengannya, sehingga waktu dia bersin atau batuk kita terkena. Lalu bila kita dekat dengan orang yang positif corona dan kita menyentuhnya, lalu kita tidak langsung cuci tangan, maka virus coronanya menempel pada diri kita. Lalu rentan juga ini terkena pada ibu hamil, bayi, dan yang memiliki imunnya sangat rendah. Pengobatan virus corona itu kayak mana aja ya, Wo? Oh, kalau pengobatan virus corona itu sementara ini belum ada obat yang spesifik untuk penyakit coronavirus, karena kan coronavirus ini merupakan penyakit yang baru. Jadi masih banyak yang belum tahu cara pengobatan dan apa aja obatnya. Tapi rumah sakit tidak kehabisan akal untuk memberikan yang terbaik kepada pasien yang positif corona. Lalu rumah sakit juga dapat memberikan langkah-langkah yang diatur oleh dokter yang untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virusnya. Seperti para dokter memberikan rasa
rasa demam agar demamnya turun, lalu ada pereda nyeri juga, dan mengisolasikan atau mengkarantina pasiennya di rumah sakit selama 2 minggu. Lalu biasanya coronavirus kalau sudah 2 minggu itu dia sudah memberikan kemajuan atau kemunduran bagi si pasien. Lalu kalau dia sembuh, dia akan dibawa ke rumah dan diisolasi diri dengan keluarganya selama 2 minggu juga. Tetapi kalau orang yang terkena positif corona itu tidak sembuh-sembuh, maka dapat menyebabkan kematian. Ya. Ada beberapa menurut dokter agar kita dapat pencegahan dari virus corona. Nih, ada beberapa hal, yaitu terapkan physical distancing. Physical distancing itu menjaga jarak minimal 1 meter ke beberapa orang agar kita tidak terkena coronavirus itu. Lalu ada gunakan masker saat beraktivitas. Gunakan masker saat beraktivitas itu kalau kita mau pergi-pergi, lalu kita mau kemana gitu ya, kita harus gunain masker. Ada juga rutin mencuci tangan. Nah, rutin mencuci tangan ini agar kita tidak terlalu besar penyebarannya, karena kalau misalnya kita dari nyentuh apa gitu, jangan sampai nyentuh mulut, muka, atau mata, karena agar tidak tertempel di wajah juga. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh atau imun kita. Kita harus terus menjaga daya tahan tubuh kita dan imunitas kita agar tidak rendah, lalu tidak terlalu terkena positif corona. Dan jangan menyentuh mata. Nah, jangan menyentuh mata ini kayak yang kita cuci tangan tadi. Lalu hindari kontak dengan penderita COVID-19. Kalau kita sudah tahu ada orang yang positif COVID-19, kita jangan dekat-dekat sama dia. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, lalu hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit atau demam. Sebaiknya saat ini karena masih rawannya positif corona, jadi kan penyakit-penyakit itu kayak ini ya, semakin sensitif gitu sama orang-orang. Walaupun dia tidak terkena corona, tapi orang-orang kan takut. Jadi sebaiknya kalau orang walaupun kena demam biasa, kita sebaiknya tidak terlalu dekat-dekat dengan dia. Nah nih, lalu ada jaga kebersihan benda. Nah, jaga kebersihan benda itu harus selalu steril. Lalu kalau misalnya kita agar tidak terlalu terkena positif corona, ada tetangga atau teman kita yang terkena positif corona, sebaiknya kita jangan keluar rumah dulu, karena kan sangat berdampak besar ya kalau kita keluar rumah. Lalu kita ingin ke rumah sakit. Kalau ingin ke rumah sakit, kalau ada gejala yang bertambah, sebaiknya kita tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Nah, lakukan isolasi mandiri. Ini bagi orang yang terkena corona. Lalu melakukan isolasi sendiri dulu selama 2 minggu di rumah. Tapi kalau dia sudah semakin parah, dia boleh ke rumah sakit. Nah, larang dan cegah orang lain untuk mengunjunginya. Berarti kita ini tidak boleh mengunjungi orang yang terkena positif corona. Lalu sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan dia. Hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minuman dengan orang tersebut, karena rentan juga kita terkena kalau berbarengan dengan orang yang terinfeksi virus corona. Dan ada juga gunakan tisu dan masker saat kita menjenguk atau berpapasan dengan orang yang terkena positif corona. Nah, itulah beberapa pencegahan dan sosialisasi tentang COVID-19 dan COVID-19 atau coronavirus. Semoga kamu dapat mengisi pertanyaan dari gurumu dengan mudah. Nah, itu tadi sosialisasi tentang pencegahan coronavirus atau COVID-19. Di situ juga terdapat beberapa cara kita mengobati, lalu kita mengisolasi diri mandiri di dalamnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga COVID-19 ini segera cepat berlalu. Oke, makasih.